Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dengan Kang Ezi dari konveksidaster.com. Kita akan belajar bersama 9 tempat di mana kita bisa jualan secara online, ya kan? Baik itu produk daster, produk dress, wanita, laki-laki dan lain sebagainya. Ada 9 tempat yang dimana layak untuk kita coba. Oke, lanjut. 9 tempat jualan online. Oke, kita mulai dari yang pertama. Satu yang paling akrab dengan kita itu adalah WA. Nah, di WA, di WhatsApp ini di mana saja kita bisa jualannya. Pertama adalah di chat, ya kan? Kita bisa langsung chat saudara, teman, ya kan, kenalan kita, kerabat kita. Kak, ini saya ada produk. Mbak, ini saya ada produk. Mas, Kang, Bu, ini saya ada produk seperti ini, ya kan. Ini kelihatannya bagus, cocok buat Anda dan lain sebagainya. Pertama di chat, yang kedua yakni di story. Anda bisa buat di story. Contoh di kami di konveksidaster.com itu lebih dari 30 produk. Maka satu hari Anda bisa memposting satu produk setiap hari, dan selama 1 bulan itu terus berubah. Maka teman Anda, saudara Anda itu nggak akan jenuh, ya kan. Itu salah satunya di story. Selain produk Anda, testimoni penting, ya kan, bukti transfer dan lain sebagainya penting. Dan yang ketiga itu adalah di grup. Kalau posisi Anda sebagai produsen, posisi Anda sebagai supplier, maka manfaatkan grup itu untuk mengupdate katalog-katalog terbaru, model-model terbaru daripada produk Anda itu sendiri. Kalau Anda sebagai reseller, ya kan, sebagai dropshipper, maka digunakan untuk jualan, ya kan. Kita join banyak grup, kemudian kita jualan di situ. Pertama WA. Yang kedua, yang juga sangat familiar sama kita, ya kan, yakni adalah FB. Dimanakah kita jualan di Facebook? Yang pertama, beranda kita sendiri. Jika teman pertemanan Anda penuh, itu adalah 5.000, ya kan. Jika Anda punya fanpage, itu lebih banyak lagi bisa. Yang like itu bisa sampai ratusan ribu, bahkan jutaan. Pertama di beranda, sering-sering upload produk Anda, testimoni, bukti transfer, karena ketika Anda nanti jualan di grup Facebook dan lain sebagainya, maka ketika setelah Anda post, rata-rata orang itu sebelum membeli akan lihat profil Anda, profil Facebook Anda. Oh, ternyata ini benar-benar jualan ya. Iya, ternyata bukti transfernya ada banyak. Oh, testimoninya juga ada lengkap. Maka mereka akan percaya. Ingat, penjualan itu kuncinya di kepercayaan. Sebagus apapun produk Anda, tapi ketika mereka itu tidak percaya dengan produk Anda, ya nggak akan beli, ya kan. Ketika mereka percaya, baru mereka bisa akan beli. Semurah apapun, kalau mereka nggak percaya juga nggak akan beli. Tapi kalau mahal, bagus, dan dipercaya Anda, maka mereka bisa akan beli. Kuncinya di kepercayaannya. Kemudian setelah di beranda, di mana lagi? Di grup tentunya, ya. Di grup Facebook itu sangat banyak banget sekali. Saya punya grup jualan Facebook itu, salah satunya itu ada sampai 100.000 member, ya, namanya All Shop Murah dan lain sebagainya. Itu banyak banget. Ketika anda ngetikkan jual beli apa itu produk Anda, itu banyak banget. Silahkan join di situ, kemudian post setiap hari, post 10, ya kan, 15 di grup setiap hari. Selama 1 bulan bisa sampai 300 sampai 400 grup yang Anda post. Ketika terjadi penjualan, manfaatkan grup tersebut, terus ulang-ulangi dengan produk yang berbeda kalau itu ada variannya. Kemudian di mana lagi? Di live, ya. Live Facebook itu luar biasa. Saya sering melihat itu satu komentar itu sampai sekitaran berapa ribu gitu, ya. Ketika mereka live, yang nonton juga sampai berapa ratus itu. Padahal cuma emak-emak, ya kan, tampilannya juga biasa, pakaiannya juga biasa, cuman modal live penjualannya luar biasa, masya Allah. Kemudian setelah di live, di mana lagi? Di FBMP. Nah, apakah itu FBMP? Facebook Marketplace. Marketplace-nya Facebook kan itu ada tuh.
klik gitu di bagian tengah itu rata-rata ketika kita ngetikkan sesuatu nanti akan keluar lah. Itu jangan lupa dimanfaatkan untuk jualan juga. Kemudian di mana lagi di Facebook, iklan pakai Facebook Ads. Ini setelah WA, Facebook nomor 3 yakni adalah IG atau Instagram. Dimana kita bisa jualan di Instagram ya, jelas pertama di post, kemudian di mana lagi di story-nya, kemudian di mana lagi di spam komentar ya kan. Nah ada artis nih, rata-rata artis kan yang komentar tuh banyak banget. Nah ketika artis tersebut sedang membicarakan kain, ketika artis tersebut tentang membicarakan pakaian, maka jangan lupa Anda jualan di situ ya, walaupun nggak bagus sih, tapi ya jangan ya itu cuma salah satunya saja yang ya sekali-sekali nggak apa-apa, tapi jangan sering, nanti jadi spam ya. Setelah di IG di mana lagi ya, ini yang terbaru ini adalah nomor 4 TikTok ya kan. Terutama kalau Anda penjual ecer itu paling mudah di TikTok Shop. Bagi perempuan-perempuan, laki-laki yang suka dengan PD membuat video atau lain sebagainya, kita bisa jualan di TikTok Shop. Produk apa kita review, kita masukkan sebagai videonya. Kalau FYP itu luar biasa penjualannya di TikTok Shop itu. Adapun ketika Anda supplier, Anda juga bisa memperlihatkan produknya seperti apa, modelnya seperti apa, dan untuk rekrutmen join di keagenan Anda, di produk Anda itu juga bisa lewat TikTok video ya, video. Semoga bisa FYP. Dan nomor 5 di mana lagi? Telegram. Walaupun penggunanya nggak banyak, tapi Telegram ini salah satu kelebihannya ketika kita membuat grup di sini ya kan. Ketika kita sebar jaring di baik itu di grup Facebook, beranda di IG, nah klik. Jangan lupa kalian membuat grup di Telegram, ambil linknya, kemudian Anda share ya, Anda share sebanyak mungkin supaya mereka nanti join ke grup di Telegram Anda. Karena kelebihan daripada Telegram ini, di grupnya ini membernya itu sangat banyak banget. Mungkin nggak terbatas atau gimana, karena saya pernah dapat itu sampai ratusan ribu membernya. Dan yang online itu kan kelihatan tuh, yang online itu sampai berapa ribu, itu sekali post itu produk Anda langsung habis itu mungkin ya. Telegram nomor 5. Kemudian nomor 6 gimana lagi yang lagi marak dan mudah itu sekarang, marketplace ya kan. Marketplace itu seperti apa ya, Shopee ya, kemudian Tokopedia ya, Lazada, Bukalapak, Beli dan lain sebagainya. Jual di situ, bisa jual di Shopee, di Tokopedia, Lazada ya kan, masukkan produk Anda jualan di situ. Itu salah satunya lewat marketplace ya. Tapi keunggulan marketplace itu trafiknya banyak. Trafik itu pengunjung, yang mengunjunginya itu banyak karena mereka bakar uang terus untuk buat iklan. Jadi pengunjungnya itu udah banyak ya kan. Tetapi kekurangannya ya mungkin ada biaya adminnya, ya ada yang mengatakan lumayan, ada yang mengatakan ya sedang ya. Mereka namanya juga bisnis cari untung juga ya kan, kalau enggak. Ini nomor 6. Kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7 adalah Twitter ya. Twitter ya, ini mungkin sebagian besar kita ada yang punya dan ada yang enggak. Twitter itu ya pasti jelas di postnya, di tweetnya ya, post atau tweet ya. Kalau kita followernya banyak, yang ngikuti kita banyak, itu akan sangat mudah. Tapi untuk pemain pemula ya memang lebih susah untuk di Twitter gitu aja. Nomor 7. Kemudian nomor 8 di mana? Di website ya. Seperti kami itu ada konveksidaster.com ya kan, www.konveksidaster.com
Itu salah satunya juga di website ya kan, biar kalau ketika ada orang websitenya apa, oh websitenya ini, marketplace-nya apa ini, IG-nya apa ini, ya coba kita untuk melengkapi, maka semakin lengkap akan semakin terpercaya website. Kemudian yang nomor 10 itu nomor 9, sebenarnya ada lagi sih nomor 10 itu bonus ya. Nomor 9 itu kita bisa menggunakan YouTube, karena akhir-akhir ini banyak orang juga jualan via YouTube, apalagi jualan mobil ya. Jualan mobil itu banyak banget yang lewat YouTube ya, mereview mobilnya seperti ini, keadaannya seperti ini ya kan. Banyak mereka menggunakan media YouTube, mobil, rumah, itu banyak banget yang menggunakan media YouTube untuk platform jualannya. Dan yang 10 bonus ya kan, ini kan cuma 9, kita kan cuma 9 ya, tapi yang 10 itu ada 10 itu lewat Maps. Nah, kita bisa kalau rumah kita ya kan itu di pinggir jalan atau agak masuk, kita bisa masukkan Maps ya kan. Kita jualan apa itu ya kan, kita misal jualan daster, maka kita masukkan aja di situ ya kan, jual daster murah daerah mana, karena banyak pencarian ya kan. Nggak cuman itu ya, walaupun jasa pun juga seperti itu, mungkin jasa servis apa masukkan ke Map, karena banyak user daripada Google ya kan. Kita sebagai pengguna Android atau iOS mereka kita mengetikkan mungkin jasa servis mobil terdekat ya kan, jasa ganti aki terdekat, jasa, selain jasa pun juga banyak jual ya kan, jual obat tikus terdekat, karena ya salah satu kecenderungan kita itu pengennya instan, kalau bisa ada yang dekat ya kan, daripada dikirim nanti butuh waktu 1 hari 2 hari, ya udah yang dekat aja nanti saya langsung ke sana. Nah, itu salah satunya Map ya, karena ini saya sendiri itu di Map itu lebih sekitaran 4.000-an ada kayaknya, 4.000 di atas 3.000 itu yang melihat setiap bulan. Berarti kan rata-rata 1 hari itu ada 100 orang yang melihat, berarti potensinya kan besar. Andaikan dari 100 itu 10 orang yang datang, dan 10 orang itu kita bisa mendapatkan laba 20.000, 30.000, kan udah sekitar 300.000 ya satu hari, 200.000, 300.000 satu bulan, kita dapat 6 sampai 10 juta kan, baru dari kita daftarkan ke Google Business yang ada di Map ya. Nomor 10 ini hanya bonus, kalau bisa kita manfaatkan sendiri, WA, FB, IG, TikTok, Telegram, Marketplace, Twitter, website, YouTube, dan bonusnya adalah di Google Business di Map itu ya. Karena belum tentu ketika kita sukses di FB, kita buat di IG, belum tentu kita bisa sukses di situ. Kita sukses di TikTok, kita kemudian merambah ke Marketplace, belum tentu kita sukses juga di situ. Dan ada juga mungkin di IG sukses, TikTok sukses, Marketplace ternyata enggak. Seperti itu juga ada, karena bakat, kelebihan, dan kekurangan kita itu sendiri-sendiri berbeda-beda ya. Mana yang sangat potensial, mana yang bisa mendapatkan omset paling besar, di situ kita hajar habis-habisan ya. Karena kalau sistem prinsipnya Pareto itu 20/80 ya kan, terkadang 20% usaha kita itu justru yang menghasilkan 80% daripada pemasukan kita. Daripada kita misal nih ada 10 ini ya, 10 tempat tadi itu, ternyata yang paling besar di kita tuh di Facebook sama di TikTok ya kan. Yang lainnya itu penjualannya sepi, misal kalau dalam 100 penjualan dalam sehari ya, per hari, yang dari FB dan TikTok itu mencapai 80 penjualan pesanan, mungkin yang dari lainnya itu, yang dari lain itu ya kan, lain itu cuman sekitar 20 ya, kurang lebih lah, mungkin bisa 30, bisa sekian ya. Maka dari itu sebaiknya kita manfaatkan FB dan TikTok ini untuk menjual yang lebih besar lagi, daripada kita fokus di sini tapi ternyata hasilnya juga nggak besar-besar. Maka lebih baik kita fokus pada suatu hal yang hal tersebut membuat kita expert jualan di bidang itu. Nah, mungkin itu dari saya sharing bersamanya. Kalau saya sendiri terlebih sering pakai menggunakan Marketplace ya, alhamdulillah sudah lama. Kemudian Facebook, WA, dan ini baru belajar TikTok, dan alhamdulillah juga sudah berjalan di Map. Baru belajar TikTok yang saya delegasikan sama karyawan gitu ya. Mungkin itu dulu sharing dari saya, semoga bisa bermanfaat bersama-sama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.